Babak 412 benua legendaris. Petik 2 titik. Kami hanya akan menangkapnya dan menyiksa rahasianya. Petik 2. Sikap pemuda berjubah perak itu sangat kuat, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia kemudian merilis aura True Lord Rank-nya dan sengaja menekan di mana Zhao Feng berada. Apa yang dikatakan kakak senior itu benar. Sejarah orang ini tidak diketahui dan mungkin mata-mata dari sekte lain. Petik 2. Seorang jenius bukan dari 3 sekte tetapi mampu memasuki reruntuhan Saint Purple. Kita harus mengusir rahasianya. Petik 2. Laki-laki lain semua melompat dan setuju. Dari orang-orang yang hadir tidak termasuk Ye Yanyu, pemuda berjubah perak Yuluo memiliki status tertinggi dan memimpin kelompok lainnya. Ya, jadi ini adalah bagaimana sekte spiritual bulan murni memperlakukan tamunya. Saya mendengar Dewi Ye adalah sekte lurus yang berusaha maju dan ingin Dewi Ye merekomendasikan saya untuk masuk sekte tersebut. Tapi sepertinya, ya, sudahlah. Petik 2. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi sangat kecewa dan Yuluo dan teman-temannya semua berbalik ke arah Ye Yanyu dengan ekspresi beku. Saudaraku Yuluo, jangan mengganggu bisnis antara aku dan dia. Saya tahu sebagian besar sejarahnya. Petik 2. Ye Yanyu mengerutkan alisnya. Dia awalnya tidak ingin melindungi Zhao Feng, tetapi karena dia memanggilnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, keduanya memiliki kesepakatan dan jika Yuluo dan teman-temannya bersikap sangat kuat, itu tidak memberikan wajahnya. Saudari Ye, karena Anda memiliki kesepakatan dengannya, saya jelas tidak akan ikut campur, tetapi demi keselamatan para murid sekte kita harus bertanya bagaimana dia memasuki reruntuhan Saint ungu. Ekspresi Yuluo melembut dan berubah menjadi, bertanya. Yang ini tidak bersalah, tanyakan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Zhao Feng duduk di tanah dan dengan sengaja bergerak sedikit lebih dekat ke Ye Yanyu dan gadis-gadis lainnya. Yuluo tidak bisa menyerangnya atau membatasi kebebasannya. Dia bisa bertanya apapun yang dia inginkan. Alis Yuluo berkerut dan berpikir, apakah bocah ini tidak takut padaku? Dengan budidaya True Lord Rank-nya, dalam situasi normal, siapa yang tidak menghormati dia? Selanjutnya, aura True Lord Rank Yuluo tampaknya tidak efektif terhadap Zhao Feng. Dari mana asal kamu? Bagaimana Anda memasuki reruntuhan Saint Purple? Petik 2. Yuluo langsung ke intinya. Aku datang dari benua batu Azure yang agung dan memasuki reruntuhan ini karena kekuatan misterius yang menyelimutiku dan kucing ini juga. Tindakan Zhao Feng sangat arogan dan ketika dia mengatakan benua batu Azure, dia penuh dengan kebanggaan. Benua batu biru, benua, para jenius dari sekte spiritual bulan murni tercengang. Benua adalah tempat yang legendaris dan hanya Ye Yanyu yang memiliki senyum mengejek di wajahnya karena dia sudah tahu tentang situasi Zhao Feng. Tunggu. Apa tingkat bintang tertinggi dari kekuatan terkuat di benua ini dan budidaya tertinggi yang diketahui? Yuluo bereaksi. Yang terkuat adalah klan bintang 1 dan budidaya tertinggi adalah Origin Core Realm. Zhao Feng berkata dengan ragu. Hahaha, katak di dasar sumur berani menyebut diri mereka benua. Petik 2. Para jenius dari sekte spiritual bulan murni tertawa begitu keras hingga kepala mereka mundur. Seperti yang diharapkan, kamu tidak tahu apa-apa. Penghinaan Yuluo menjadi lebih jelas. Apa yang kamu, semua jahat. Petik 2. Zhao Feng pura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah bertanya pada King Xiaoxue dari Wind Snow Pavilion, dia samar-samar menyadari bahwa benua bunga Azure tempat dia berasal bukanlah benua yang sebenarnya. Pada saat itu, King Xiaoxue mengatakan bahwa beberapa pulau kecil menyebut diri mereka benua dan merupakan katak di dasar sumur. Petik 2. Dia mengatakan ini untuk mengkonfirmasi apa yang dia katakan dan dengan sengaja diremehkan. Jelas pikiran Zhao Feng benar. Mendengar bahwa Zhao Feng datang dari benua, para jenius dari sekte spiritual bulan murni jelas menatapnya dengan jijik. Haha, klan terkuat di pulau Anda hanya 1 bintang dan yang terkuat hanya di Origin Core Realm. Jelas itu bukan benua yang legendaris. Petik 2. Seorang gadis di sebelah Ye Yanyu yang menemukan ini lucu menjelaskan. Aku tidak percaya ini. Saya sebenarnya berasal dari benua dan dibesarkan di sana. Petik 2. Zhao Feng pura-pura jadi gila dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Gadis itu melompat ketakutan sebelum tersenyum. Ini sangat normal. Banyak penduduk asli di pulau-pulau itu terbatas dalam pengetahuan dan berpikir bahwa tempat mereka tinggal adalah sebuah benua. Ketika Anda memasuki dunia sejati, Anda akan mengerti.
Petik 2. Hahaha idiot, setidaknya ada selusin pulau seperti milikmu di bawah kendali Sekte Spiritual Bulan Murni. Kelompok dari Sekte Spiritual Bulan Murni tertawa. Tak terlihat mereka memiliki keunggulan pada Zhao Feng dan menunduk atau bahkan mengabaikannya. Inilah yang diinginkan Zhao Feng, untuk membuat orang-orang ini merasa tidak terancam olehnya dan jelas tidak akan mewaspadai atau membatasi dirinya. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng masih berpura-pura tidak dapat menerima ini dan meminta gadis itu dari sebelumnya. Hehe, ketika benua desolate hancur dan berubah menjadi 1 triliun debu, setiap bintik adalah sebuah pulau. Selain dari pulau-pulau itu adalah lautan tanpa batas, termasuk benua Anda atau Kepulauan Tianlu, kami semuanya bercak dalam kekosongan tanpa batas. Petik 2. Gadis itu menjelaskan. Zhao Feng tahu sedikit atau dua tentang benua desolate dan pertempuran para dewa kuno dari membaca catatan. Di era itu dunia hanya memiliki satu benua desolate yang terbentuk dari kekacauan. Di era itu setiap makhluk hidup ada legenda di era saat ini. Peng Peng. Ketika benua desolate disebutkan, mata spiritual Dewa Zhao Feng melompat. Melalui beberapa bagian dari mimpi, Zhao Feng menebak bahwa mata spiritual Allah berasal dari zaman itu. Kuno rusak, dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun debu. Suara ketika mata spiritual Allah pertama kali bergabung dengan dia juga membuktikan situasi dunia saat ini. Berikutnya, gadis yang baik hati memberitahu Zhao Feng situasi Sekte Spiritual Bulan Murni. Sekte Spiritual Bulan Murni, Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan semua berasal dari Kepulauan Tianlu dan keduanya adalah yang absolut di daerah ini. Mereka memimpin beberapa ratus pasukan bintang satu bersama-sama. Para jenius yang memasuki reruntuhan Sein Ungu datang dari 3 sekte dan 10 kekuatan bintang satu terkuat di bawah mereka. Ini berarti bahwa setiap jenius memiliki kekuatan setidaknya sebanding dengan agama iblis bulan Scarlet di belakang mereka dan melampaui 10 klan besar benua bunga Azure dan 3 sekte lebih dari tingkat yang lebih tinggi daripada 10 klan bunga Azure benua. Setiap gaya terbagi antara 5 bintang dan setiap perbedaan dalam 1 bintang seperti perbedaan antara surga dan bumi. Perbedaan 1 bintang bisa puluhan kali atau bahkan 100 kali lebih kuat. Misalnya, klan bintang 1 yang berada di bawah sekte spiritual bulan murni seperti tuan dan budak mereka. Benua bunga Azure mungkin semut di mata sekte 2 bintang ini. Zhao Feng telah berhasil membuat orang-orang ini meremehkan dan memandang rendah dirinya, tetapi hatinya agak pahit. Jika dia tidak memasuki warisan ini, dia mungkin tidak akan tahu dia masih katak di dasar sumur. Yu Luo dan segera menyerah menanyai Zhao Feng dan kehilangan minat padanya. Sekte Spiritual Bulan Murni mengirim beberapa jenius untuk mencari harta di sekitar ngarai misterius sementara yang lain tetap tinggal. Itu, benar, Sister Ye, ada informasi yang sangat penting yang saya lupa untuk memberi tahu Anda. Yu Luo tiba-tiba teringat sesuatu. Informasi penting, terlepas dari Ruins Treasure Palace yang tempatnya tidak diketahui, informasi apa lagi yang penting bagiku? Petik 2, kata Ye Yanyu, itu adalah Ruins Treasure Palace. Wajah Yu Luo menegang, menurut murid-murid sekte kami istana reruntuhan berharga telah muncul sebelumnya. Apa? The Ruins Treasure Palace telah muncul sebelumnya. Petik 2, Ye Yanyu terkejut dan ekspresinya tampaknya mengandung sedikit kekalahan. Reruntuhan istana berharga. Mendengar ini hati Zhao Feng bergerak. Dia tahu 1 atau 2 hal tentang Ruins Treasure Palace ketika menanyai King Xiaoxue. Ruins Treasure Palace adalah inti dari warisan tetapi tidak muncul setiap kali reruntuhan dibuka. Hanya dengan memasuki Ruins Treasure Palace barulah seseorang dapat menerima esensi sejati dari tempat ini. Dibandingkan dengan itu, ngarai misterius ini seperti rumput liar. Menurut pengalaman sebelumnya, Ruins Treasure Palace akan muncul hanya sekali setiap 10 kali dan menurut tetua, semakin kuat garis keturunan para jenius, semakin tinggi kemungkinan Ruins Treasure Palace muncul. Mata indah Ye Yanyu melintas dengan enggan. Pada generasi kita, garis keturunan para jenius secara keseluruhan melampaui generasi sebelumnya dan kemungkinan reruntuhan Treasury Palace sebenarnya cukup tinggi. Sialan, seseorang memasuki Ruins Treasure Palace sebelum kita. Beberapa dari mereka yang hadir menggertakkan gigi dalam kebencian. Siapa orang yang memasuki Ruins Treasure Palace? Yang mana dari 10 tuan sejati itu? Mungkinkah itu saudara Lu atau Zhuang Wan'er dari Moon Demon Palace? Petik 2, Ye Yanyu tampaknya tidak mau mengakui kekalahan. Itu bukan saudara Lu atau Zhuang Wan'er.
Mereka masih di zona normal. Orang itu bahkan bukan salah satu dari 10 tuan sejati. Petik 2. Siapa itu? Untuk benar-benar memasuki reruntuhan istana berharga di hadapan 10 dewa sejati. Petik 2. Ye Yanyu terkejut dan tak percaya karena Ruins Treasure Palace telah muncul berkali-kali dan memiliki tujuan tertentu. Sebagai contoh, seorang jenius yang masuk memiliki bakat rata-rata tetapi karena cocok untuk Purple Saint Ruins, menerima warisannya. Mereka telah mengkonfirmasi bahwa orang itu bukan salah satu dari 10 dewa sejati. Orang itu mungkin telah memasuki Ruins Treasure Palace tapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menyela. The Ruins Treasure Palace biasanya muncul sekali setiap 10 kali dan setelah muncul sekali, kemungkinan muncul lagi akan turun menjadi 1%. Seorang gadis berkata dengan nada cemberut. Ah, bukankah ini berarti kita tidak beruntung dengan Ruins Treasure Palace? Petik 2. Zhao Feng tidak mengharapkan ini sama sekali. Alasan mengapa dia memasuki sisi sekte spiritual bulan murni adalah untuk memasuki Ruins Treasure Palace. Bab 413 Pohon Menjulang Yao. Itu benar, mengesampingkanmu, bahkan kita tidak punya banyak kesempatan. Yu Luo memandang Zhao Feng, tidak berusaha menyembunyikan penghinaan di matanya dan tertawa dengan dingin di dalam hatinya. The Ruins Treasure Palace mencari seseorang yang cocok dan mereka yang masuk mungkin tidak menerima warisan. Di matanya, Zhao Feng hanyalah orang asing yang bermimpi memasuki Ruins Treasure Palace. Bisa dikatakan dia adalah kodok yang mencoba memakan daging angsa. 1% memang agak terlalu rendah. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya tetapi kemudian menjadi tenang sekali lagi. Jika beberapa hal ditakdirkan untuk tidak menjadi miliknya maka Zhao Feng tidak harus mendapatkannya. Dia sudah menerima banyak barang dan hanya bagian luar reruntuhan yang lebih baik daripada kebanyakan warisan. Keengganan tertulis di wajah Ye Yanyu saat dia menggigit bibirnya. Aku tidak akan menyerah bahkan jika hanya ada 1% kemungkinan. Kelompok itu terdiam sesaat. Mereka semua menyerah memasuki Ruins Treasure Palace, hanya Ye Yanyu yang tidak mau mengakui kekalahan. Zhao Feng mempertahankan sikap kasualnya. Semuanya, ayo pergi. Yu Luo mulai mengorganisir orang menjadi kelompok-kelompok dan mengirim mereka ke daerah yang berbeda karena ngarai misterius ini memiliki banyak binatang buas yang berharga dan bahan kuno. Pada waktu bersamaan, kepulan awan gelap memasuki ngarai misterius dan salah satunya berisi aura True Lord Reng yang gelap dan kacau. Saudara Moyu, haha, bala bantuan kami akhirnya tiba. Petik 2, Qigui dan teman-temannya dari Blackcliff Palace menatap langit dengan gembira. Kepulan awan hitam berisi 10 angka, masing-masing dari mereka dingin dan jahat. Mereka adalah bala bantuan dari Istana Blackcliff. Seorang pemuda yang tampak seperti mayat dengan bintik-bintik gelap kulit perak melayang di udara. Dia tampak seperti orang mati, yang hidup dan membuat tulang orang lain kedinginan. Moyu, manusia mayat itu datang. Petik 2, ekspresi perak yang dirampok Yu Luo dan teman-temannya berubah menjadi kehikmatan. Di antara 10 True Lord, peringkat Moyu lebih tinggi dari dia dan Moyu berada di 5 besar. Selain Ye Yanyu, tidak ada seorang pun di sini yang mungkin cocok dengannya. Kedatangan Moyu langsung meningkatkan kekuatan Istana Blackcliff. 2 tuan sejati ada di sini, jadi ini semua kekuatan Istana Blackcliff. Senyum tipis muncul di mulut Ye Yanyu. Meskipun bala bantuan dari Istana Blackcliff telah tiba, sekte spiritual bulan murni masih lebih kuat. Zhao Feng berdiri di atas gunung dan sesekali membuka mata spiritual Tuhannya untuk memeriksa ngarai misterius dan menemukan bahwa 2 tuan sejati dari Istana Tebing Hitam, Moyu, dan Qigui, keduanya berusaha untuk bekerja sama dengan darah berjubah True Istana Setan Bulan. Lagi pula, tidak termasuk Ruins Treasure Palace, harta ngarai misterius ini melampaui setiap tempat lainnya. Teman-teman Istana Setan Bulan, musuh kita adalah sekte spiritual bulan murni dan saat ini, hanya sebagian kecil dari kekuatan mereka telah berkumpul. Kita harus bekerja sama lebih awal. Petik 2, suara serak Qigui membuat suasana khusyuk. Moyu di sebelahnya memiliki tubuh seperti mayat hantu, wajahnya kering dan tidak ada ekspresi yang terlihat, tetapi jelas dia menyetujui proposal ini. Ayo lakukan. Darah yang berjubah Tuhan sejati tidak menemukan ini aneh. Setiap kali pada tahap akhir memasuki reruntuhan Saint Purple, kedua sekte harus bergabung untuk mencoba dan melawan balik sekte spiritual bulan murni. Bagaimanapun,
Sekte spiritual bulan murni telah mencapai 2,5 bintang dan meskipun hanya ada perbedaan 0,5 bintang di antara mereka, itu seperti perbedaan antara agama darah besi dan 10 klan besar. Jika bukan karena fakta bahwa Istana Setan Bulan dekat dengan 2,5 bintang dan Istana Tebing Hitam adalah sekte 2 bintang yang kuat, mereka tidak akan dapat menahan sekte spiritual bulan murni. Di sisi lain ngarai, pergi. Yuluo mengorganisir kelompok-kelompok itu dan mulai mencari-cari harta karun. Ye Yanyu masih perlu istirahat selama 2 hari untuk pulih sepenuhnya dan hanya akan membantu murid-murid lain jika itu darurat. Dewi Ye, kultivasi Anda adalah yang tertinggi dan tak tertandingi di reruntuhan. Kamu tidak butuh aku untuk melindungimu kan? Petik 2. Zhao Feng meminta untuk bersolo karir. Menurut kesepakatan itu, Zhao Feng tidak bisa meninggalkan radius 3 mil dari Ye Yanyu. Tetapi karena Ruins Treasure Palace hampir tidak akan muncul lagi, Zhao Feng memiliki niat untuk pergi sendiri. Dia ditolak dengan tegas oleh Ye Yanyu. Jika kamu ingin bertindak, kamu harus bersamaku atau saudara Yuluo. Mata Ye Yanyu bersinar dengan dingin saat dia masih waspada terhadap Zhao Feng. Dia tahu kekuatan Zhao Feng lebih baik daripada yang lain dan tidak seperti Yuluo dan perusahaan yang benar-benar mengabaikannya. Kehati-hatiannya menahan rencana Zhao Feng untuk solo. Tidak baik terburu-buru. Zhao Feng menemukan sebuah gua 2 mil keluar dan duduk di dalamnya. Sementara Ye Yanyu sedang beristirahat, dia akan menggunakan waktu ini untuk memperkuat mayat racun perak gelapnya. Cakar kalajengking raksasa, tulang kristal yin yang mematikan. Zhao Feng mengeluarkan 2 bahan utama ini. Dia pertama-tama menaruh tulang kristal yin yang mematikan ke mayat-mayat racun perak gelap dan menguatkan mereka. Setengah hari kemudian, Zhao Feng menggerogoti tulang kristal yin yang mematikan menjadi bubuk dan menggabungkannya dengan 2 mayat racun perak gelap. Melihatnya dengan seksama, Zhao Feng melihat bahwa permukaan 2 mayat racun melintas dengan cahaya perak gelap. Mereka tepat dan cantik, tidak kasar seperti sebelumnya. Budidaya, racun, dan terutama serangan mayat racun semuanya meningkat sedikit. Dia mengangguk puas. Setelah itu, Zhao Feng meletakkan cakar kalajengking raksasa ke mayat racun perak gelap. Prosesnya dilakukan dalam lotus hitam dan dikendalikan oleh mata spiritual Tuhan. Namun, Zhao Feng harus sangat berhati-hati karena mereka adalah 2 kartu tersembunyi yang kuat. Sementara Zhao Feng melakukan ini, ia juga perlu memahami isi teknik rahasia pengendalian korban 6 hantu. Teknik rahasia pengendalian 6 hantu kors layak menjadi keterampilan tingkat spiritual tingkat puncak dan itu jauh lebih sulit daripada warisan kilat dan Mystic Flower Treasure Bible. Meskipun itu hanya halaman atas, isinya sangat mendalam. Dalam sekejap mata, hampir 2 hari telah berlalu dan 2 mayat racun perak Zhao Feng dipersenjatai. Cakar telah ditukar dengan cakar mayat raksasa dan ketajaman mereka meningkat secara dramatis. Dan mereka mengandung racun dari karung serta jamur racun bumi yin. Dalam hal pelanggaran, 2 mayat racun saya tidak jauh berbeda dengan 2 mayat hantu True Lord Reng Cici, tetapi dengan racun, kerusakan mereka lebih tinggi. Zhao Feng puas. Rencana mayatnya yang beracun telah berhasil. Ketika Zhao Feng keluar, dia menyadari bahwa situasi di dalam ngarai telah mengalami perubahan baru. Peringkat Lord sejati lain dari Istana Setan Bulan telah tiba, Zhuang Wan'er. Zhuang Wan'er sama dengan Ye Yanyu, berada di peringkat dalam 3 True Lord Ranks dan sekitar level yang sama. Gadis iblis ini juga ada di sini. Pada titik ini, Ye Yanyu baru saja pulih dan menemukan bahwa Zhuang Wan'er telah datang. Zhao Feng jelas senang melihat ini karena dia memiliki lebih banyak peluang dalam kekacauan. Kita akan pergi bersama. Ye Yanyu menderu dengan dingin dan membawa Zhao Feng untuk mencari di sekitar ngarai misterius. Dalam hal ini, banyak tempat telah digali, terutama di mana gua tempat kalajengking raksasa itu berada. Saudari Ye, ada pohon menjulang Yao yang kekuatan pertarungannya dekat dengan Origin Core Realm dan Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace bekerja sama untuk menyerang itu. Berita dari Sekte Spiritual Bulan Murni tiba. Pohon menjulang Yao, Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace sebenarnya bertarung dengan hal seperti itu. Petik 2. Ye Yanyu benar-benar terkejut karena ada beberapa binatang buas atau keberadaan yang menakutkan yang bahkan bisa membunuh ranking Lord sejati dan pohon menjulang ini Yao adalah salah satunya. Ketika mereka mencari-cari sebelumnya, ketiga belah pihak telah menemukan pohon menjulang Yao ini tetapi tidak mendekat karena aura yang menakutkan. Pohon menjulang Yao, hati Zhao Feng melompat.
Dia telah menemukan ini sudah lama sekali dengan mata spiritual Tuhannya dan dalam kenyataannya, setidaknya ada 3 atau 4 keberadaan lain yang setingkat dalam ngarai misterius ini. Kalajengking raksasa dari sebelumnya dapat dihitung sebagai 1, tetapi itu adalah yang terlemah dari 4 dan pada waktu itu, kalajengking itu hanya menjaga gua dan memiliki kekhawatirannya. Namun, bahkan pada saat itu True Lord Rangs merasa sulit untuk menang. Kekuatan pertempuran Towering Tree Yao berada di peringkat kedua di jurang misterius ini di sini dan hampir sebanding dengan Origin Core Realm. Eksistensi terkuat adalah tidur nyenyak di bawah tanah. Tidak ada yang tahu selain saya. Petik 2. Zhao Feng juga terkejut. Di kedalaman ngarai adalah pohon menjulang dengan ratusan cabang. Setelah puluhan ribu tahun, itu telah diisi dengan surga bumi Yuan Qi dan beralih ke Yao. Cabang-cabangnya kebal terhadap api dan air dan bahkan senjata tidak bisa melukainya. Hu gelombang. The Towering Tree Yao melepaskan geraman yang dalam dan gelombang hijau samar langsung menggulung radius 4 hingga 5 mil dan alam roh sejati yang normal akan gemetar di depan ini. Pada saat yang sama, akar tebal akan bergetar di bawah tanah dan menyebabkan gempa bumi. Zhao Feng melihat bahwa gelombang udara hijau samar berisi kekuatan yang tidak biasa yang bisa mengikis tubuh dan tumpukan tulang putih bisa dilihat di mana ia pergi. Namun, kekuatan ini tidak melukai pohon atau pohon apapun dan malah memulihkannya. Kekuatan kayu. Murid Zhao Feng berkontraksi. Warisan petirnya akhirnya menemui musuh bebuyutannya. Kekuatan lightning sangat menghancurkan, itu melawan sebagian besar keterampilan di dunia dan sangat efektif melawan para penanam jahat dan jahat. Namun, tidak ada yang tak tertandingi di dunia. Sebagai contoh, kekuatan Wood dari Towering Tree Yao dengan sempurna diimbangi dengan kilat. Untungnya, Zhao Feng tidak fokus hanya pada Dao of Lightning dan inti sejatinya adalah Dao of the Soul kuno. Dewi Ye, mengapa kita harus menyinggung Yao pohon pandang yang menjulang tinggi ini? Apa yang bisa didapat? Petik 2. Zhao Feng menunjukkan tanda-tanda mundur. Tubuh pohon menjulang Yao sebanding dengan Origin Core Realm dan tubuh itu penuh dengan harta. Nilainya lebih dari 10 kali lipat kalajengking raksasa. Selanjutnya, pohon menjulang Yao telah membentuk roh-roh esens jiwa, yang dapat memperkuat jiwa dan bahkan berguna bagi mereka yang berada di alam inti asal yang mencoba melakukan terobosan ke alam Dewa Void. Itu memiliki efek yang lebih baik bagi kita yang berada di alam roh sejati. Petik 2. Di atas semua itu, buah-buahan telah terbentuk di pohon menjulang Yao dan masing-masing mengandung esensi kehidupan yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidup dan meningkatkan budidaya seperti buah gelas darah. Buah ini juga lebih mudah diserap. Petik 2. Bab 414 Zhuang Wan'er. Ketika menyebutkan pohon menjulang Yao, bahkan True Lord Rangs sangat mengharapkan harta karunnya. Kayu roh esensi jiwa, dan pohon Yao esensi buah, adalah bahan yang paling berharga dari pohon Yao yang menjulang tinggi dan bahkan bermanfaat bagi mereka yang berada di alam inti asal. Roh kayu esens soul adalah inti dari pohon yang bahkan efektif untuk penguasa dan sangat berguna bagi mereka yang berada di alam roh sejati. Jika aku mendapat roh-roh esens kayu, level energi mentalku setidaknya akan mencapai puncak level True Lord Rank dan menyentuh penghalang dari Origin Core Realm. Pada saat itu, dengan garis keturunan mata saya, bukankah saya akan menjadi yang terkuat? Petik 2. Hati Zhao Feng melompat tetapi memikirkannya, itu tidak realistis. Bahkan jika ketiga belah pihak bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Yao Towering dan bahkan jika mereka berhasil membunuhnya, Zhao Feng tidak akan mendapatkan roh kayu Essence Soul. Kembali selangkah, bahkan jika Zhao Feng mendapatkan Essence Soul roh kayu, ia tidak akan bisa menyerapnya tanpa beberapa bulan atau setengah tahun dan pada saat itu, reruntuhan akan ditutup. Lebih jauh lagi, item ini akan sangat boros bagi mereka yang berada di bawah Origin Core Realm dan seseorang perlu setidaknya pada setengah langkah Origin Core Realm untuk sepenuhnya menggunakannya. Ini adalah buah esensi yang dapat menyembuhkan luka dan meningkatkan kultivasi. Mirip dengan Life Returning Grass dan Blood Glass Fruit digabungkan. Petik 2. Mata spiritual Allah Zhao Feng menemukan pohon esensi buah Yao dari jauh dan ada 5 atau 6 yang terbentuk sepenuhnya. Dalam hal efektivitas, buah esensi pohon Yao tidak sebagus rumput pengembalian kehidupan atau buah gelas darah, tetapi ia memiliki kedua kemampuan sekaligus dan mudah diserap, tidak semusut buah gelas darah. Namun,
Hanya ada total 5 atau 6 pohon esensi buah Yao yang sepenuhnya terbentuk dan jumlah orang dari 3 pihak bertambah hingga 30 atau 40 orang, termasuk 6 True Lord Ranks. Rata-rata, setiap True Lord Rank akan mendapatkan 1 buah dan yang lebih kuat mungkin bisa mendapatkan 2. Ye Yanyu dan Zhao Feng segera tiba dalam radius 4 hingga 5 mil dari tempat pohon pandang Yao berada. Gelombang-gelombang. Pohon menjulang Yao bersenandung rendah dan mengirim aura hijau samar melintasi radius 4 hingga 5 mil dan seketika, semua esensi alam diisi kembali sedangkan makhluk hidup mulai mencair. Aura hijau yang pudar itu membantu hutan di sekitarnya, tetapi itu adalah racun bagi mereka yang masih hidup. Zhao Feng merasakan kekuatan hidupnya mulai mengalir bahkan hanya dengan melangkah ke batas luar. Pohon Yao yang sangat menakutkan. Normal True Human Ranks mungkin akan mati bahkan sebelum mereka mendekat. Petik 2. Zhao Feng merasa bahwa dia masih meremehkan pohon menjulang Yao. Weng gelombang. Zhao Feng mengeluarkan 3 bunga teratai berharga dan terbang di udara dengan kelopak bunga memanjang. Zhao Feng menemukan bahwa 3 bunga teratai berharga memiliki daya tahan yang kuat terhadap aura hijau yang samar. 3 bunga teratai berharga sebagian besar dibuat dari alam dan merupakan asal mengapa itu bisa melepaskan 3 aroma. Oleh karena itu, 3 bunga teratai berharga memiliki ketahanan yang kuat terhadap aura dan ditambahkan ke tingkat tertentu. Ye Yanyu melirik kaget dan melanjutkan tanpa menggunakan benda apapun saat dia menghadapi aura ini dengan mudah. Cahaya sinar bulan muncul di kulitnya dan membuatnya tampak seperti dewi yang turun. Dia tampak sangat murni dan suci dan membuat orang lain merasa bersalah. Aura racun yang mendekati Ye Yanyu dimurnikan oleh cahaya bulan. Memang layak berada pada tahap akhir dari True Lord Rank. Zhao Feng menghela nafas dalam. Hatinya, perbedaan tingkat energi mental antara dia dan Ye Yanyu tidak terlalu besar, tetapi perbedaan dalam kultivasi terlalu banyak. Ye Yanyu dapat dengan mudah melakukan perjalanan di daerah itu tanpa menggunakan bantuan barang apapun. Semua orang berhati-hati untuk tidak terlalu dekat dengan pohon menjulang Yao. Gunakan mayat hantu untuk dijadikan pengalih perhatian dan jangan mendarat di tanah. Moon Demon Palace, gunakan keterampilan Dao of Blood untuk mengikis akar pohon. Ketika Ye Yanyu dan Zhao Feng tiba, Istana Setan Bulan dan Istana Tebing Hitam sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi pohon Yao yang menjulang tinggi. Segala sesuatu dalam radius 1 mil berada dalam jangkauan serangan Tower Tree Yao dan sudah ada 4 atau 5 mayat tergeletak di sana. Kakak Ye, akhirnya kau di sini. Yu Luo dan yang lainnya dari Sekte Spiritual Bulan Murni datang untuk bertemu dengan Ye Yanyu. Ketika Yu Luo melihat Zhao Feng, alisnya berkerut dan dia bergumam, mengapa kamu membawa sampah ini ke sini? 2 True Lord Ranking dan 7 atau 8 murid lainnya dari Sekte Spiritual Bulan Murni berkumpul bersama. Kedatangan mereka jelas menyebabkan Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace menjadi perhatian. Saudari Ye, Istana Setan Bulan dan Istana Tebing Hitam sudah menyerang sekali tetapi itu berakhir dengan kegagalan. Seorang murid perempuan menceritakan apa yang terjadi. Zhao Feng mendengarkan sementara dia membuka mata spiritual Tuhannya untuk mengintai Yao yang menjulang tinggi. Pertama-tama, akar pohon yang menjulang Yao dikembangkan dan segala sesuatu dalam beberapa mil berada dalam jangkauan serangannya. Karena itu, orang tidak bisa berdiri di dekat tanah atau mereka akan terjerat oleh akar pohon dan menjadi pupuk. Selain itu, orang juga tidak bisa mendekati pohon Yao yang menjulang tinggi. Cabang-cabang pohon itu sangat besar dan True Lord Rank mungkin akan mati jika dipukul langsung kecuali mereka telah melatih teknik penguatan tubuh. The Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace menggunakan taktik spasial sebagai gantinya. Para jenius dari Black Cliff Palace akan menciptakan kabut hitam dan para jenius yang berpartisipasi akan menggunakan kabut sebagai penutup dan menyerang pohon Yao yang menjulang tinggi. Ye Yanyu, kamu datang tepat waktu. Dengan ketiga pihak bekerja sama, kita memiliki kesempatan untuk mengalahkan Yao Towering. Petik 2. Suara pelunakan tulang seorang gadis muda terdengar. Sepertinya berasal dari mimpi dan penuh kenangan. Hati banyak pria bergetar. Suara itu sepertinya bisa membuat tulang mereka mati rasa dan membiarkan mereka melupakan apapun. Seorang gadis menawan bangkit dari sisi istana iblis bulan dan di dahinya ada simbol bulan gelap. Rambut ungunya berhembus angin seperti peri. Dia mengenakan gaun merah pudar dan memperlihatkan sepasang kaki putih salju. Setengah dari bahunya juga terungkap dan setiap gerakan dan senyumnya tampaknya mengandung sihir.
Sangat mudah untuk memberikan judul, gadis Yao atau gadis iblis, kepada seseorang seperti ini yang mengandung misteri dan kejahatan dalam dirinya. Tanpa bertanya, Zhao Feng tahu bahwa ini adalah jenius nomor satu dari Istana Setan Bulan, Zhuang Wan'er. Selanjutnya, dia tidak mengolah dao bulan darah tetapi kekuatan murni dari Setan Bulan. Kekuatan Moon Demon-nya dikatakan sebagai kebalikan dari kekuatan kutub Moon Purifying Moon milik Ye Yanyu dan aura mereka benar-benar berbeda juga. Pada saat ini, kata-kata Zhuang Wan'er tampaknya mengandung sihir energi mental yang membuat laki-laki jatuh kesetrum sesaat dan menjadi hilang dalam mimpi mereka. Sebagian besar orang dari sekte spiritual bulan murni terpengaruh dan bahkan Yu Luo dari True Lord Reng linglung sejenak. Ye Yanyu mendengus dingin dan suaranya menembus sihir energi mental. Wajah banyak laki-laki memerah ketika mereka bangun. Suara Zhuang Wan'er saat itu mengandung tingkat energi mental yang tak terlukiskan yang tidak hanya pesona. Dalam hal itu, keinginan semua orang diperbesar. Hanya dengan melihat bagaimana Yu Luo di True Lord Reng bahkan terpengaruh memperlihatkan kekuatan Zhuang Wan'er. Hanya Zhao Feng dan Ye Yanyu yang tidak terpengaruh. Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er setara satu sama lain dan karenanya normal baginya untuk tidak terpengaruh. Tapi yang mengejutkan, Zhao Feng tidak terpengaruh juga. Dia seperti mumi tanpa ekspresi yang tampak memandang kecantikan sebagai tumpukan tulang putih. Zhuang Wan'er tidak bisa membantu tetapi melirik Zhao Feng dengan terkejut. Bahkan True Lord Rangs tidak dapat memblokir suara setan langit iblis, tetapi bocah True Mystic Reng ini baik-baik saja. Ye Yanyu tidak bisa melihat Zhao Feng dengan pujian. Bahkan Yu Luo dan teman-temannya terpesona oleh Zhuang Wan'er yang membuat Ye Yanyu merasa frustrasi. Tapi untungnya Zhao Feng membantunya mendapatkan napas kembali dengan tidak terpengaruh oleh suara setan menawan dari Zhuang Wan'er. Itu akan menjadi pukulan bagi gadis iblis itu. Gadis ini mengolah Demon Dao dan juga berspesialisasi dalam energi mental. Zhao Feng samar-samar memeriksa Zhuang Wan'er, tetapi tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya jika dia ketahuan. Adik kecil yang manis, siapa namamu? Sungguh warna rambut yang indah dan garis keturunan mata Anda juga unik. Petik 2. Zhuang Wan'er tertawa. Zhuang Wan'er merasa kesal karena Zhao Feng dapat menahan suara iblis langit setan dan dia berpikir bahwa pemuda ini mungkin terlalu muda untuk mengerti. Tetapi meskipun begitu, seorang pemuda berusia 17 tahun harus tahu. Zhao Feng mempertahankan kesunyiannya, tidak ingin terhubung dengan Zhuang Wan'er dan menyelamatkan beberapa masalah. Sudah berbahaya untuk terhubung ke Ye Yanyu. Jika gadis iblis lain dari tingkat yang sama ditambahkan, hasilnya akan tak terbayangkan. Sikap yang dingin. Bahkan tidak mau bicara denganku. Petik 2. Zhuang Wan'er menggunakan Sky Charming Voice lagi dengan sikap manja dan berfokus terutama pada Zhao Feng sementara murid-murid Pure Moon sekte spiritual terdekat lagi tampaknya kehilangan jiwa mereka. Sekali lagi Zhao Feng mengabaikannya dan Zhuang Wan'er terkejut tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang paling penting saat ini adalah membuat perjanjian dengan Ye Yanyu dan berurusan dengan Praying Tree Yao terlebih dahulu. Zhao Feng berdiri diam dan melihat Zhuang Wan'er menatapnya dalam sekali lagi seolah-olah dia mencoba menghafal Zhao Feng. Yu Luo di sisi lain marah. Dia baru saja kehilangan ketenangannya pada suara setan menawan, Zhuang Wan'er dan kehilangan muka di depan Dewi Ye. Jika setiap laki-laki terpengaruh, dia akan merasa sedikit lebih baik, tetapi itu adalah Zhao Feng, seorang bocah nakal di True Mystic Reng, yang kultivasinya jauh lebih rendah daripada miliknya, yang bisa menahan kedua upaya dari Zhuang Wan'er. Membandingkan keduanya, bukankah ini berarti Yu Luo tidak memiliki kendali diri dan tidak bisa menahan keinginannya? Pada saat ini, wajah Yu Luo menjadi hijau dan dia menggertakkan giginya karena benci. Bocah ini selalu bersama Ye Yanyu dan sepertinya dipuji olehnya. Beraninya dia membuatku kehilangan muka di depan Sister Ye. Akan lebih baik jika aku bisa membuat kecelakaan saat bertarung dengan pohon merebut Yao dan membunuhnya. Petik 2. Ekspresi Yu Luo gelap. Bab 415 jatuhnya peringkat Lord sejati. Zhao Feng tetap diam, tapi dia bisa merasakan niat membunuh dan permusuhan Yu Luo. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang bisa dia katakan? Dia tidak melakukan apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa untuk terhubung dengan Zhuang Wan'er. Namun, bahkan kemudian, seseorang mulai membencinya dan orang itu adalah True Lord Reng. Dia memang tidak bersalah. Tentu saja, Zhao Feng tidak keberatan dengan ini.
Yu Luo tidak menempatkan Zhao Feng di matanya, tetapi apakah Zhao Feng menempatkannya di matanya? Pada saat ini, Ye Yanyu dan Zhuang Waner, dua yang terpilih dari surga mulai mendiskusikan bagaimana menghadapi pohon Yao yang menjulang tinggi. Total 6 tuan sejati. Kekuatan ini memang kuat, 13 negara bahkan tidak memilikinya. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dari 10 True Lord, 6 hadir dan 2 dari 3 tiba untuk membahas tentang bagaimana menghadapi pohon Yao yang menjulang tinggi. Zhao Feng tidak bisa berbicara tentang rencana pertempuran dan dia bahkan tidak tertarik. Yang dia ingin lakukan hanyalah mendapatkan satu buah esensi pohon Yao dan dia akan puas karenanya. Segera, ketiga belah pihak mencapai kesepakatan dan mulai mendekati pohon Yao menjulang saat mereka melepaskan serangan mereka. Wu gelombang-gelombang. Pohon yang menjulang Yao memancarkan raungan rendah dan melambaikan ranting-rantingnya yang tebal, mengirimkan gelombang racun hijau ke arah para pejuang. Terlepas dari itu, embusan angin kencang mulai berhembus dekat dengan pohon menjulang Yao dan mereka dapat menghancurkan seluruh bangunan dengan mudah. Tidak bagus, semuanya, blokir. Di udara, kabut hitam yang diciptakan oleh istana Blackcliff terpesona dan beberapa mayat dan kerangka dihancurkan bahkan sebelum datang ke 100 meter dari pohon Yao yang menjulang. Mereka yang belum mencapai alam roh sejati bahkan tidak bisa dihantam oleh sisa-sisa serangan dari pohon menjulang Yao dan hanya bisa berfungsi sebagai makanan meriam. Krekek, dengan satu sapuan pohon Yao yang menjulang tinggi, lebih dari selusin mayat dan kerangka termasuk beberapa di alam roh sejati hancur. Cabang-cabang pohon itu seperti tiang besar bagi manusia dan setiap ayunan mengandung kekuatan yang dihitung oleh ribuan ton. Bahkan 6 True Lord Ranks harus sangat berhati-hati di sekitar cabang Traing Triao. Setiap ayunan cabang akan menyebabkan angin berhembus dan mengirimkan gelombang udara yang membuat realem True Spirit yang normal tidak dapat bernapas. Kekuatan pertarungan pohon meroket Yao lebih kuat dari yang diharapkan. Tidak ada seorang pun di bawah Origin Core Realm yang dapat menghadapinya secara langsung. Petik 2. Zhao Feng duduk di udara 3 bunga teratai berharga di udara. Posisi di mana dia berada tepat di luar batas ofensif Towering Tree Yao dan akar di tanah tidak bisa mencapainya. Segera, Zhao Feng menyaksikan Genius True Mystic Rank puncak secara tidak sengaja terkena gelombang udara dan jatuh ke tanah. Dia kemudian terjerat oleh akar pohon menjulang Yao, menjadi pupuk. Bahkan 6 True Lord Ranks hanya bisa menyerang di udara dari kejauhan. Manusia, Anda akan membayar ketidaktahuan Anda. Petik 2. Suara buram yang dalam bergema di hutan yang berasal dari pohon Yao yang menjulang tinggi. Pohon yang menjulang Yao telah berubah menjadi Yao. Itu memiliki pikirannya sendiri dan hampir tidak dapat berbicara. Pohon ini Yao telah mandi di esensi matahari dan bulan untuk waktu yang sangat lama dan tubuhnya sebanding dengan Origin Core Realm. Jangan melawannya langsung dan aus saja. Petik 2. Qigui memperingatkan dan dengan hati-hati mengendalikan sekelompok mayat hantu untuk melawan akar pohon Yao di tanah. Akar pohon Yao sangat kuat dan bahkan mayat hantu di True Human dan True Mystic Rank merasa sulit untuk memotongnya. Namun, para jenius istana Blackcliff memiliki keterampilan mereka sendiri dan menggunakan udara membusuk untuk mengikis akarnya. Penggarap darah True Lord Rank berjubah menggunakan teknik darah dan mengirim busur bulan darah ke akar pohon Yao. Blood Demon Corpse Palm, cahaya dengan warna darah bersinar dari pembudidaya True Lord Rank berjubah darah dan dagingnya mulai kering. Serangan pada True Lord Rank menghancurkan akar kecil di satu telapak tangan dan kekuatannya sepertinya agak berlawanan dengan pohon Yao yang menjulang tinggi. Selain itu, Mo Yu dari istana Blackcliff, yang tubuhnya kering dan berkilau dengan perak, sebenarnya di tanah melawan akar. Tangan pembantaian roh surgawi mayat. Kulit Mo Yu bersinar dengan perak dan anggota badan dan tubuhnya mulai mengembang menjadi ukuran raksasa kecil. Dengan satu telapak tangan yang mengandung udara kematian, dia mengirim api perak gelap ke arah akar di dekatnya dan mengubahnya menjadi genangan air hitam. Orang ini adalah penguat tubuh mayat dan cukup kuat untuk melawan akar kecil pohon Yao yang menjulang tinggi. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng melihat sekeliling dan melihat Mo Yu, orang mati, yang masih hidup dengan tubuh terkuat, melawan akar kecil dari tepi luar. Di udara, Ye Yanyu dan Zhuang Waner seperti dua dewi yang mengirim serangan dahsyat mereka untuk berbenturan dengan pohon Yao yang menjulang tinggi. Boom! Beberapa cabang kecil dari pohon yang menjulang Yao retak. Jika itu adalah True Lord Rank normal lainnya tanpa serangan kuat dari keduanya, mereka tidak akan dapat mematahkan beberapa cabang kecil.
Namun, setelah 1 jam berkelahi, ekspresi kedua gadis itu menjadi lebih khusyuk. Cabang-cabang yang mereka patahkan hanyalah yang ada di ujung-ujungnya dan tidak ada apa-apanya dengan Tring Triao. Ding ding peng. Keduanya mencoba memecahkan beberapa yang lebih besar tetapi hanya goresan kecil yang tersisa pada mereka. Ding ding ding. Zhao Feng menarik Lohou Bou-nya dari jauh dan mengirim panahnya ke pohon tetapi tidak ada reaksi. Kiu 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 gelombang. Setelah ketiga Lohou Arrows kembali, Zhao Feng memeriksa tempat itu dengan mata spiritual Tuhannya dan hanya melihat tanda samar bahkan lebih kecil dari kelingking dan tidak bisa menahan napas dingin. Ini berarti bahwa serangan dari True Lord Rangs normal seperti lalat dan nyamuk ke pohon menjulang Yao. Paling-paling, itu hanya akan tidak nyaman tetapi tidak ada yang serius akan terjadi. Bahkan serangan terkuat dari Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak bisa membahayakan pohon menjulang Yao. Yang menangani kerusakan paling besar adalah pembudidaya True Lord Reng berjubah darah. Serangannya bisa mengikis kekuatan hidup dan melawan kekuatan alam. Tanah setan Blood Splatter, cahaya darah terpancar dari penggarap darah berjubah True Lord Reng dan itu mengikis akar yang lebih kecil di dekatnya. Kemanapun cahaya pergi, tanah itu tampaknya menjadi satu dengan dia dan melanjutkan jalan erosi. Meskipun dia hanya melukai akar terdekat yang lebih kecil yang tidak ada apa-apanya dengan pohon menjulang Yao, dia masih melakukan lebih banyak kerusakan daripada Ye Yanyu dan Zhuang Waner. Pikiran ketiga sekte itu benar. Dengan berhasil mengikis akar pohon menjulang Yao, yang dapat memotong sumber kekuatannya dan melemahkannya. Petik 2. Namun, Zhao Feng menggelengkan kepalanya karena menyesal. Dia tahu ini tidak efektif dengan memeriksanya dengan mata spiritual Tuhannya karena akar pohon menjulang Yao sangat jauh ke dalam tanah dan yang terjauh mencapai 10 mil ke tanah. Menghancurkan akarnya lebih dari 100 kali lebih keras daripada menghancurkan cabang. Bahkan jika 10 atau 20 pangkat Lord benar datang, mereka tidak akan bisa menghabisi pohon Yao. Yang menjulang tinggi, Zhao Feng yakin di dalam hatinya. Pohon menjulang Yao tidak bisa bergerak dengan baik tetapi kemampuan ofensif dan defensifnya hampir sama dengan Origin Core Realm dan dalam hal kekuatan hidup dan kekuatan tubuh, pohon menjulang Yao jauh lebih kuat daripada penguasa. Tepat ketika dia berpikir, situasinya berubah. Ah! Jeritan datang dari tanah dan memandang ke atas, akar demi akar melilit darah berjubah True Lord Reng. Retak, darah yang berjubah True Lord Reng dipelintir menjadi bentuk yang tidak dapat dikenali kemudian tenggelam ke tanah, menjadi pupuk. Adegan ini membuat hati para murid lain hadir melompat dan mereka semua mengambil napas dingin. Bahkan 5 pangkat Lord sejati lainnya linglung. Akar pohon meroket Yao sangat portabel dan langsung memindahkan akarnya dari daerah lain ke tempat ini untuk membunuh darah Lord benar berjubah dalam satu pukulan. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Pohon menjulang Yao lebih pintar dari yang dia kira dan itu benar-benar tahu taktik pertempuran. Ledakan. Pada saat yang sama, kerangka True Lord Reng yang dikendalikan Qi Gui jatuh dari langit karena hancur berkeping-keping oleh cabang. Kedua kecelakaan itu terjadi hampir bersamaan. Ini berarti bahwa dalam sekejap, 2 makhluk Lord Reng sejati telah terbunuh oleh pohon tinggi Yao. Mundur, ekspresi Zhuang Waner berubah. Setelah Moon Demon Palace kehilangan jenius True Lord Reng, Zhuang Waner kehilangan niat bertarungnya. Mundur untuk sekarang. 2 tuan sejati dari istana Blackcliff memimpin orang-orang mereka untuk mundur. Kekuatan yang ditunjukkan pohon tinggi Yao terlalu menakutkan. Itu bisa menahan senjata, api, dan air. Serangannya bahkan bisa langsung membunuh True Lord Rangs. Pada saat ini, para jenius dari ketiga sekte semuanya terpana. Ye Yanyu dan Yu Luo memimpin kelompok mereka keluar dari jangkauan ofensif Towering Triao. Seperti yang kuharapkan, Zhao Feng tidak terkejut dengan hasil ini. Sama seperti yang dia pikirkan, bahkan jika 10 atau 20 pembudidaya True Lord peringkat normal lainnya datang, mereka tidak akan mengalahkan Yao Towering. Ini seperti mengatakan lusinan dari mereka yang berada di alam naik yang melawan alam roh sejati. Yang pertama akan kalah dengan mudah. Perbedaan antara Realm Spirit Realm dan Origin Core Realm juga sangat besar. Jika pohon menjulang Yao memiliki setengah kecepatan dari Origin Core Realm, setidaknya 90% orang di sini akan mati. Zhao Feng menjadi lebih waspada dari Origin Core Realm karena dia tahu lebih banyak. Sua, sosoknya melintas dan memblokir jalan Ye Yanyu. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Yu Luo berteriak saat niat membunuh melintas di matanya. Apa yang ingin Anda katakan?
Ye Yanyu mengamati pemuda ini di depannya dengan tenang. Tidak perlu baginya untuk waspada dengan kekuatannya. Sebenarnya, rantai pemikiran semua orang pergi ke arah yang salah sebelumnya. Kata Zhao Feng perlahan. Oh, berbicara. Ye Yanyu tampaknya tertarik, tetapi Yu Luo dan teman-teman di dekatnya meremehkan wajah mereka. Kita tidak harus mengalahkan Yao Towering untuk mendapatkan hadiah. Itu seperti mengatakan ada harta yang tiada taranya di kota yang dijaga dengan baik. Jutaan pasukan mungkin tidak bisa merobohkan kota, tetapi pencuri besar bisa mendapatkan harta itu tanpa terluka. Petik 2, Bab 416 Satu panah untuk menutup hasil. Petik 2 titik. Itu seperti mengatakan ada harta yang tiada taranya di kota yang dijaga dengan baik. Jutaan pasukan mungkin tidak bisa merobohkan kota, tetapi pencuri besar bisa mendapatkan harta itu tanpa terluka. Petik 2. Ketika Zhao Feng mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Sebuah cahaya berwarna-warni melintas di mata Ye Yanyu saat dia melihat Zhao Feng dengan sukacita dan pujian. Rencana Zhao Feng tidak terlalu pintar, tetapi rantai pemikirannya memungkinkan mereka untuk mendapatkan hasil dengan harga terkecil. Pohon menjulang Yao seperti benteng yang kuat dan bahkan jika semua jenius dari ketiga sekte ada di sini, mereka akan kesulitan mengalahkan pohon Yao yang menjulang tinggi dan itu akan menghasilkan lebih banyak kerugian. Namun, jika target mereka hanya pohon esensi buah Yao, mereka tidak perlu membunuh pohon Yao yang menjulang tinggi. Kekuatan pertempuran Training Tree Yao sebanding dengan Origin Core Realm. Siapa yang bisa menerima pukulan telak? Siapa yang akan mencuri buah di depan matanya? Apa bedanya ini dan mengirimnya ke kematian mereka? Petik 2. Yu Luo mengejek. Kekuatan pepohonan yang menjulang tinggi Yao sangat mengerikan dan tidak ada yang bisa mengambil satu pukulan pun darinya. Darah yang merampok tuan sejati yang mati sebelumnya adalah contoh. Zhao Feng tersenyum tipis, tidak membalas. Meskipun pikirannya berbahaya, itu 10 kali lebih mudah daripada menyerang pohon Yao yang menjulang tinggi. Yu Luo tidak menyukainya dan Zhao Feng terlalu malas untuk menjelaskan. Ini mungkin saja terjadi. Meskipun kekuatan pertempuran Towering Tree Yao hampir pada tingkat Origin Core Realm, itu tidak bisa bergerak dan karena ukurannya, itu canggung. Jika kita membiarkan jenius yang cepat pergi, ada peluang sukses yang tinggi. Ye Yanyu tersenyum dan setuju. Itu benar, titik lemah dari pohon Yao yang menjulang tinggi adalah bahwa pohon itu besar dan canggung. Itu tidak memiliki kelincahan. Petik 2. Kita bisa mencapai hasil akhir tanpa bertarung langsung dengan Yao Tower. Sepertinya kita memang berpikir salah sebelumnya. Petik 2. Rencana Zhao Feng segera dikonfirmasi oleh yang lain. Para jenius dari Sekte Spiritual Bulan Murni tidak terbelakang. Mereka hanya tidak menyadari sebelumnya karena mereka sudah bertarung, sedangkan Zhao Feng menyaksikan dari pandangan penonton dan segera menemukan masalah. Zhao Feng percaya bahwa bahkan jika dia tidak menyarankan ini, ketiga sekte akan menemukan jalan yang benar setelah mengalami beberapa kegagalan. Memang, Moon Demon Palace tidak sepenuhnya mundur dan malah menonton pohon Yao yang menjulang tinggi. Sister Zhuang, pohon yang menjulang Yao itu besar, tetapi kita manusia seperti serangga di depannya. Jika kita membiarkan seorang jenius yang berspesialisasi dalam kecepatan dan kelincahan pergi, kita mungkin bisa mencuri pohon esensi buah Yao. Petik 2. Seorang pria kurus dari Istana Setan Bulan menyarankan. Ini bisa berhasil, meskipun ada sejumlah bahaya tertentu, itu jauh lebih mudah daripada melawannya secara langsung. Petik 2. Zhuang Waner mengangguk setuju. Di dalam hutan, setelah ketiga sekte mundur, jarak yang aman mereka mulai rencanakan kembali. 5 dewa sejati dari 3 sekte segera mulai berbicara. Orang yang pergi mencuri buah harus berada di True Lord Rank karena hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi. Bagaimana kalau ketiga belah pihak mengirim True Lord Rank yang berspesialisasi dalam kecepatan dan yang lainnya akan mengalihkan perhatian mereka? Petik 2. Zhuang Waner menyarankan dan 5 True Lord Ranks setuju setelah beberapa pemikiran. Ye Yanyu akan menjadi orang dari Sekte Spiritual Bulan Murni. Kekuatan dan kultivasinya adalah tingkat teratas. Qigui akan menjadi orang dari Istana Blackcliff. Meskipun dia tidak sekuat Mo Yu, dia lebih cepat. Hanya Zhuang Waner yang tersisa dari Istana Setan Bulan dan bahkan jika darah yang berjubah dewa sejati masih hidup, dia akan menjadi orang yang pergi karena kecepatannya bahkan lebih cepat daripada milik Ye Yanyu. Tiga True Lord Ranks melintas di udara dan menjadi setelah gambar yang menuju pohon Yao yang menjulang tinggi.
Dua pangkat True Lord yang tersisa dan jenius mulai menyerang dari tepi luar untuk menarik perhatian pohon Yao yang menjulang tinggi. Peng boom, pohon menjulang Yao melambaikan ranting-rantingnya dan mengganggu bumi, menyebabkan pasir dan batu beterbangan di mana-mana. Namun, kali ini ketiga tuan sejati tidak bertarung dengan pohon meroket Yao dan malah menggunakan kecepatan mereka hingga batas. Boom boom boom, cabang-cabang pohon menjulang Yao hanya bisa mengenai gambar setelah peringkat dewa sejati. Adegan ini seperti seorang pria berotot melambaikan pemukul yang mencoba untuk memukul lalat dan nyamuk di dekatnya. Meskipun kelihatannya mudah, hati ketiga jenius True Lord Rank itu tegang dan setiap penghindaran dipenuhi dengan bahaya. Begitu mereka terkena cabang, bahkan mereka akan menjadi roti daging. Para jenius yang bertanggung jawab atas gangguan mulai duduk. Rencananya mudah, tetapi sangat sulit digunakan. Hanya mereka yang berada di True Lord Rank yang dapat mencoba atau yang lain. Hembusan angin oleh pohon yang menjulang Yao akan meniup yang lain. Petik 2. Mata spiritual Allah Zhao Feng melihat situasi dari tiga pangkat dewa sejati. Bahkan ketika Zhao Feng mengerti taktik itu, dia tidak mau mencoba. Penggarap ranah real spirit semangat normal tidak bisa menahan angin dari pohon menjulang Yao dan bahkan jika mereka bisa, kelincahan dan kecepatan mereka akan berkurang. Hanya tiga True Lord Ranks yang berspesialisasi dalam kecepatan dan ketangkasan yang bisa mencoba. Waktu berlalu dengan lambat dan tiga jenius True Lord Rank mulai memasuki kedalaman pohon Yao yang menjulang tinggi. 100 yard pendek pada saat ini tampaknya sangat panjang. Langkah ekstra berarti lebih banyak cabang. Namun, ketika mereka semakin mendekat, serangan pohon Yao yang menjulang mulai terbatas karena takut mengenai dirinya sendiri. Kita hampir sampai. Mata Ye Yanyu tenang saat dia menghindari dahan. Buah esensi pohon Yao hanya berjarak beberapa puluh meter darinya sekarang, tetapi puluhan meter ini sangat dilindungi oleh pohon Yao yang menjulang tinggi, hanya menyisakan beberapa celah. Ye Yanyu harus menemukan jalan yang benar untuk mengambil pohon esensi buah Yao dan mundur tanpa terluka. Sky Moon Nine Slash. Pedang transparan muncul di tangan Ye Yanyu dan dengan, weng, 8 atau 9 kilatan cahaya bulan maju. Su. Cahaya bulan menumpuk satu sama lain dan menerangi area itu. Setelah tebasan ketiga dan keempat, celah kecil muncul di cabang-cabang yang lebih kecil, yang memungkinkannya untuk lebih dekat dengan buah esensi pohon Yao. Miao miao. Pada saat yang sama, kucing kecil pencuri itu menghilang saat ia dengan lincah mengitari pohon Yao yang menjulang tinggi. Kucing ini luar biasa. Para jenius di belakangnya berseru. Ukuran kucing kecil pencuri itu terlalu kecil dan cabang-cabang pohon menjulang Yao tidak bisa menghentikannya. Dalam hal kelincahan, itu bahkan lebih baik daripada tiga jenius True Lord Rank dan bisa dengan mudah melewati celah di cabang-cabang. Sua, kucing kecil pencuri itu melampaui tiga True Lord Ranks dan muncul di depan pohon Yao Essence Fruit lalu mengunyahnya. Pohon esensi buah Yao adalah ukuran semangka, bahkan lebih besar dari kucing pencuri kecil. Tetapi kucing pencuri kecil bisa menelannya dalam satu tegukan. Zhao Feng dan Ye Yanyu tidak terkejut karenanya. Kucing kecil pencuri, aku akan memberikan buah itu kepadamu, tetapi kamu perlu membantuku mendapatkan satu atau dua lagi. Ye Yanyu berbalik ke target lain. Buah itu memang dimakan oleh kucing kecil pencuri. Zhao Feng melihatnya dengan jelas dari jauh. Kucing kecil pencuri itu dalam tahap pertumbuhan dan jumlah harta yang dimakannya bahkan lebih dari pemiliknya Zhao Feng. Aku tidak bisa menggunakan kucing pencuri kecil lagi kali ini kalau itu menimbulkan kecurigaan Ye Yanyu. Zhao Feng memutuskan untuk meninggalkan kelompok itu dan menuju ke kedalaman pohon Yao yang menjulang tinggi. Dia berubah menjadi seberkas kilat dan menggunakan tiga bunga teratai berharga dan kecepatannya tidak terlalu lambat dari tiga True Lord Ranks. Berat. Apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi para jenius dari sekte spiritual bulan murni berubah ketika mereka melihat tindakan Zhao Feng. Salah satu gadis ingin menghentikannya tetapi dia tidak cukup cepat. Zhao Feng bahkan tidak memberitahu mereka apapun dan segera melangkah maju. Bocah ini sedang mencari kematiannya. Yu Luo mencibir. Kakak Yu Luo, hentikan dia. Seorang gadis di dekatnya yang telah berbicara dengan Zhao Feng merasa tidak mau. Yu Luo hendak menolak tetapi memikirkannya, dia menganggukkan kepalanya, tentu, aku akan melakukan yang terbaik dan dapat membantu Ye Yanyu juga. Yu Luo terbang di udara seolah-olah dia akan menyelamatkan Zhao Feng tetapi dia tidak menggunakan semua kecepatannya. Mari kita lihat apa yang dimainkan bocah ini.
Yuluo sedang berpikir bagaimana cara membunuh Zhao Feng dan jika Zhao Feng memasuki kedalaman pohon Yao yang menjulang tinggi, pasti dia akan mati. Pergi-pergi, senyum lucu muncul di bibir Yuluo. Namun, Zhao Feng berhenti di batas ofensif Towering Tree Yao dan tidak melangkah lebih jauh. Sua, Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mata kirinya tampak memantulkan seluruh dunia. Pada saat itu, Zhao Feng melihat setiap daun dan lorong dan jalan di mana Yuan Qi pergi. Zhao Feng melihat setiap detail kecil dan semua kemungkinan perubahan dikendalikan. Dengan 3 pangkat dewa sejati mengganggu pohon menjulang Yao, itu akan jauh lebih mudah bagiku. Gelombang ketenangan dan kepercayaan diri datang dari Zhao Feng. So, busur Lohou di tangan Zhao Feng tiba-tiba menyala dan dia dengan cepat mengeluarkan panah. Rute panah dikendalikan oleh mata spiritual Tuhan dan sangat akurat. So, sebuah panah melintas di langit yang nyaris tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dan menembus celah di antara cabang-cabang. Bam! Panah Lohou melesat ke tengah pohon Yao yang menjulang tinggi. Setelah beberapa belokan dan belokan, panah Lohou dilewati oleh bahaya. Itu seperti perahu kertas kecil yang bisa terbalik dengan pukulan apapun. Tok! Panah Lohou melewati penghalang dan mulai meredup saat kehilangan kekuatan. Begitu petir menghilang, panah Lohou dengan sempurna mengenai buah esensi pohon Yao tetapi tidak membahayakan daging atau energinya. Bagaimana, apakah dia melakukan ini? Petik 2. Para jenius sekte spiritual bulan murni termasuk Yuluo menatap dengan mata lebar.